anak-anak semuanya, good morning everyone. How are you today? I hope you fine at home. Oke anak-anak, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu di rumah ya, dan tetap semangat untuk belajar ya. Oke anak-anak, jadi setiap hari kalian harus tetap selalu absen dulu di classroom kita. Setelah itu kalian cek materi apa yang ibu guru sampaikan atau ibu guru upload di dalam classroom. Nah anak-anak, kalian harus tahu ya jadwal pelajaran kalian itu hari Senin, Selasa sampai Sabtu itu apa, supaya nyambung gitu loh ya. Jadi tidak bertanya-tanya. Hari Senin itu kalian mata pelajarannya paling banyak ya. Hari Senin itu jam pertama ada bahasa Inggris, lalu ada Mandarin, jadi ada komputer, dan terakhir ada mata pelajaran tematik. Jadi jangan heran pada hari Senin itu kalau ibu kirim misalnya pelajaran matematiknya sekitar jam 8 gitu ya, jam atau 8.30. Nah kalian cek gitu. Tapi kalian kalau hari Senin itu cek dulu pelajaran yang lain, karena hari Senin itu banyak pelajaran yang lain. Jadi kalau hari Senin cek dulu pelajaran Ibu Ica ya, setelah itu pelajaran Mandarin Ibu Lause, lalu pelajaran komputer Bapak Felix ya. Terakhirnya baru pelajaran tematik ya. Terus hari Selasa anak-anak itu ada belajar agama dan tematik. Lalu Rabu anak-anak juga belajar agama dan tematik. Kamis anak-anak belajar tematik full. Jumat anak-anak belajar PJOK dan tematik. Sabtu anak-anak belajar tematik ya. Oke anak-anak, seperti biasa ibu guru lanjut aja ya. Nah silahkan anak-anak perhatikan di slide yang sudah ibu guru tampilkan sini ya. Hari ini kita belajar tema yang kelima, subtema yang ketiga, pembelajaran yang keenam. Oke anak-anak, tapi sebelum ibu guru memulai untuk mengajak anak-anak berdoa, seperti biasa ibu guru menyapa dulu ya semua teman-teman yang selalu mendukung video pembelajaran ibu guru. Hello guys, hello everyone, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channel Yustasid ya. Kalian yang ada di mana saja, dari Sabang sampai Merauke, kita ngumpul sama-sama belajar bersama di channel Yustasid. Okay, before you continue watching Yustasid video, don't forget the press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video Yustasid. We are friends on YouTube. Keep following Yustasid interesting and cool video. Continue to create the full talents. Good luck with that. Okay guys, my video channel Yustasid about learning contents, tutorial contents, and entertainment. Watching my video channel Yustasid it finish. Okay, thank you. Nah anak-anak, sekarang anak-anak perhatikan di slide yang sudah ibu guru siapkan. Kita berdoa dulu ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us to our trespasses, as we forgive to who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, kita lanjut ya ke bacaan yang pertama atau teks yang pertama. Nah anak-anak lihat di sini, kita lanjutkan materi yang kemarin. Benny, anak yang rajin. Benny suka membuat puisi. Nah kali ini Benny menulis puisi. Di sini ada tulisan good morning anak-anak ya. Oke, jadi semangat pagi. Puisinya berjudul Nyiur Hijau. Pada jam istirahat, puisi tersebut dibacakan Benny. Puisinya dibacakan di depan teman-temannya. Oke. Nah, ini puisinya ya. Nyiur Hijau ciptaan Ermaladi, Bapak Ermaladi. Nyiur hijau di tepi pantai, siar-siur daunnya melambai, padi mengembang, kuning merayu, burung-burung bernyanyi gembira. Tanah airku tumpah darahku, tanah yang subur kaya makmur. Tanah airku tumpah darahku, tanah yang indah bermain nyata. Oke, bagus ya anak-anak. Kita lanjut. Pertanyaan, siapa yang bernyanyi gembira pada puisi tersebut? Puisi yang tadi kita baca ya, anak. Jawabannya adalah burung-burung. Jadi langsung ibu kasih jawabannya supaya anak-anak tadi enggak bolak-balik lagi di video ibu ya.
Oke, sekarang dari puisi yang tadi kita baca anak-anak, itu ada kosakata yang kita temukan. Nah, sekarang Ibu kasih tabel, di dalam tabel ini ada kosakata dan artinya yang sudah Ibu tampilkan. Jadi nanti kalau anak-anak mau catat kosakata ini silahkan ya. Jadi video Ibu bisa anak-anak pause-kan dulu ya, nanti anak-anak play-kan lagi. Nah, kosakatanya merayu, artinya menarik, memikat hati. Nyiur, artinya kelapa ya. Siar-siur artinya mendesing-mendesing. Makmur artinya serba kecukupan. Permai artinya adalah indah. Oke, arti atau makna ya anak-anak. Kita lanjut ya. Wow, keren ya anak-anak ya, ada gambar kartunya ya. Pantaiku. Nah, ini juga puisi anak-anak, kita baca sama-sama. Suara deburan ombak membangunkanku. Suaranya masih sama seperti yang dulu. Namun pantai ini tak lagi sama. Sampah di mana-mana. Manusia tak lagi peduli, hanya berbuat seenak hati. Oke. Asik ya pantai itunya, puisinya. Kapan manusia menyadari bahwa alam ini juga berhak disayangi? Oke, jadi seperti itu ya anak-anak. Kalau kalian mau belajar lagi silahkan di rumah pelajari, di buku paket itu kan banyak puisi-puisi. Anak-anak pelajari, lihat contoh-contoh mungkin di YouTube ada tutorial-tutorial cara membaca puisi seperti itu. Jadi anak-anak harus banyak dapat informasi ya. Jadi tidak mesti harus berpatokan dari ibu saja materinya ya. Anak-anak harus mencari juga informasi yang lain. Oke, kita lanjut ya. Teks berikutnya, Benny dan temannya selesai belajar bahasa Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan belajar matematika. Cermati cerita berikut. Panjang kaki Benny 22 cm atau 22 cm. Panjang kaki Edo 24 cm. Panjang kaki Siti 20 cm. Kaki Edo lebih panjang dari kaki Benny. Nah, kaki Benny lebih panjang dari kaki Siti. Urutan panjang kaki dari yang terpanjang ke terpendek adalah Edo, Benny, dan Siti. Oke anak-anak, di sini Ibu Guru ada tampilkan gambar Garuda Pancasila. Nah anak-anak bisa lihat di tengah-tengah ini ada simbol dari Pancasila ya. Kan ada 5 sila. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Sila pertama disimbolkan atau digambarkan dengan kepala banteng ya. Salah, maksud Ibu sila pertama itu dengan bintang ya anak-anak ya. Oke, nanti kalian lihat lagi ya. Sekarang Ibu mau tonjolkan di sini adalah sila yang kelima. Sila kelima digambarkan dengan padi dan kapas. Kalau sila ketiga itu adalah pohon beringin anak-anak. Ini Mas acak ya. Sekarang Ibu urutkan aja lah. Sila pertama adalah bintang, sila kedua rantai emas, sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, sila kelima adalah padi dan kapas. Nah, sila kelima adalah bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Oke, kita lanjut lagi. Sila ini hubungannya dengan sikap adil. Nah, adil terhadap semua orang. Contoh sikap adil adalah yang pertama, contohnya misalnya hormat kepada anggota keluarga, senang dengan buatan teman, menghargai teman, ya, baik kepada semua teman di dalam kelas. Ini kan baik kepada semua teman sekelas. Sekelas itu maksudnya teman-teman yang ada di dalam kelas, ya. Kalian selalu baik kepada teman-teman. Oke. Ingin selalu maju bersama teman dan adil kepada semua teman. Saling menolong kepada semua orang ya. Jadi saling menolong, tolong menolong ini hampir sama juga mirip dengan sila ketiga. Jadi saling berhubungan antara sila 1, kedua, 3, 4, 5 itu sebenarnya saling berhubungan ya anak-anak ya. Nah, ini kan saling menolong kepada semua orang. Mirip hampir juga sama dengan sila kedua. Sila kedua kan ada menolong korban bencana alam, menolong korban bencana alam, menolong orang yang kesusahan.
Ya, sila ketiga juga di situ ada tolong menolong, kerjasama. Oke, anak-anak tadi mungkin ada terputus ya, Ibu ulangi lagi ya. Suatu hari ketika pulang dari sekolah, ibu memanggil saya dan memberikan 2 coklat. Saya sangat senang sekali. Nah, karena coklat tersebut adalah coklat kesukaan saya. Namun, ibu berpesan agar saya memberikan coklat tersebut kepada adik saya. Terlintas niat dalam hati saya untuk tidak membagikan coklat tersebut kepada adik saya karena saya sangat suka sekali dengan coklat ini. Namun saya harus memenuhi pesan ibu dan harus adil kepada adik saya. Saya pun bergegas pergi ke kamar adik saya dan memberikan 1 coklat tersebut. Jadi cerita teks ini anak-anak, ibunya itu beli 2 coklat. 2 coklat itu diberikan kepada yang kakaknya tadi itu ya. Nah, kakaknya tadi itu kan suka sekali coklat. Jadi di pikiran dia tuh hampir dia tidak mau bagi coklat itu dengan adiknya. Dia mau makan semuanya coklat itu. Tapi dia memenuhi pesan atau janjinya kepada ibunya. Ibunya tadi pesan coklatnya itu dibagi juga dengan adiknya. Nah, namun saya harus memenuhi pesan itu dan harus adil kepada adik saya. Jadi dia pun pergi ke kamar adiknya dan memberikan adiknya 1 coklat. Jadi 2 coklat yang ibunya berikan dibaginya secara adil ya. 1 untuk dia dan 1 untuk adiknya. Nah, itu salah satu contoh penerapan sila kelima anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi sampai di situ saja ya. Nanti anak-anak bisa pahami. Oh, tadi pada saat ibu menjelaskan itu ada terpotong anak-anak ya, karena tadi ada gangguan ya. Jadi ibu ulangi lagi. Oke anak-anak, kita tutup ya materi kita hari ini dengan berdoa. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed also among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, jadi pada saat perekaman ini ya, jadi banyak hal-hal yang terjadi anak-anak ya. Biasa pada saat ibu merekam itu ada orang tua murid yang datang ya, yang meminjam buku atau mengembalikan rapot atau yang membeli buku. Jadi pada saat ibu guru rekam itu biasa terjadi gangguan. Jadi biasa ibu stopkan dulu, lalu ibu playkan lagi. Nah, hari ini juga ya, tadi ada gangguan, tapi bukan gangguan karena ada tamu datang, tapi dari teknisnya aja, dari aplikasi yang ibu gunakan. Jadi kalau mungkin kalian nanti pada saat menonton video ibu ada sesuatu mungkin yang kok agak lain, nah gitu. Kok ibu ulangi lagi yang tadi gitu ya. Itu karena tadi ada terputus anak-anak ya. Oke, anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini ya. Simak video pembelajaran selanjutnya. Thank you. Sampai ketemu besok. See you tomorrow. See you. Bye.